Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Sri Astuti dari kelas 4C Ilmu Pemerintahan dalam mata kuliah Perbandingan Politik Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai paper yang sudah saya tulis dan studi literatur yang saya sudah lakukan mengenai komparasi reformasi ekonomi Cina India dan implikasinya terhadap ASEAN. Adapun konten yang nanti akan saya jelaskan yaitu adalah latar belakang proses kemajuan ekonomi Cina dan India, hubungan kerjasama ASEAN dengan Cina dan India, serta daya saing ASEAN terhadap Cina dan India. Nah, kemudian ada beberapa alasan mengapa saya harus menuliskan judul ini dan kenapa sih harus Cina dan India yang saya angkat menjadi tema saya pada paper dan presentasi saya hari ini. Yang pertama itu, Cina-India mengalami peningkatan yang dinamis dan berusaha meningkatkan pengaruh dan kekuasaannya dalam ranah hubungan internasional. Dalam beberapa dekade terakhir, Cina dan India ini mengalami peningkatan yang signifikan dalam tatanan ekonomi internasional. Yang kedua, gabungan ukuran populasi mereka yang mencapai lebih dari sepertiga dari penduduk dunia. Seperti yang kita ketahui bahwa jumlah penduduk di kedua negara tersebut itu memang sangat banyak dan Cina India ini merupakan salah dua negara yang memiliki kepadatan penduduk yang terbesar di dunia. Ketiga, menjadi pusat hubungan ekonomi di kawasan Asia dan menyebabkan peningkatan rasa percaya diri nasional dan kemauan politik lebih aktif berpartisipasi dalam tatanan internasional. Nah, ketika Cina dan India ini menjadi pusat hubungan ekonomi di kawasan Asia, itu menyebabkan eee, timbulnya rasa percaya diri nasional yang sangat tinggi, yang dialami oleh Cina dan India, serta kemauan politik untuk berpartisipasi di tatanan internasional. Terakhir itu ada konsisten melakukan kebijakan reformasi ekonomi, namun dengan ciri khas masing-masing. Keduanya ini sama-sama melakukan reformasi kebijakan ekonomi, tapi dengan ciri khas masing-masing. Cina dengan ciri khas Cina, India dengan ciri khas India. Kemudian ada proses kemajuan ekonomi Cina. Nah, Cina ini dikenal dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia seperti yang saya sudah katakan tadi. Jumlah penduduknya itu mencapai miliaran lah ya gitu kan. Nah, keajaiban ekonomi Cina ini didukung oleh barang-barang manufaktur yang prosesnya itu menggunakan mesin seperti AC, mobil, TV, dan lain sebagainya. Terus kenapa sih Cina itu bisa menjadi raksasa dalam bidang ekonomi, terutama di kawasan Asia? Yang pertama itu dukungan dari Partai Komunis Cina dan dikendalikan pusat aparatur negara untuk menghadapi masalah legitimasi dan dari pemerintahan satu partai dalam sistem ekonomi pasar. Jadi seperti yang kita tahu sebenarnya di Cina ini partai-partai kecil itu banyak sekali, tapi yang sangat berkuasa dan sangat dominan di Cina ini adalah Partai Komunis Cina. Nah, jadi adanya dorongan dari Partai Komunis Cina ini yang membentuk Cina menjadi Cina yang percaya diri gitu dalam tatanan internasional. Terus kemudian ada dikendalikan pusat aparatur negara. Nah, jadi kenapa sih Cina ini selalu diatur oleh negara dan itu disebabkan karena sistem satu partai tadi. Jadi semuanya harus dikendalikan oleh negara karena mencegah gitu, mencegah masalah yang timbul dari legitimasi satu partai yang dominan tadi. Yang kedua pada tahun 2004 pertumbuhan ekonomi Cina terus meningkat dengan total pendapatan 1 miliar lebih dan menduduki peringkat kekuatan ekonomi terbesar ke-6 di dunia dengan pertumbuhan ekonomi tercepat. Yang ketiga itu konsisten melakukan reformasi kebijakan yang terbuka, melakukan produksi untuk memajukan pembangunan, membangun Cina yang bercirikan sosialisme. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Cina ini memang konsisten melakukan reformasi kebijakan ekonomi, sehingga dia bisa membuka diri dalam tatanan internasional dan kemudian Cina ini juga kan bercirikan sosialisme seperti yang sudah saya jelaskan tadi, semuanya diatur oleh negara dan itu mencegah legitimasi kekuasaan dari sistem satu partai yang berkuasa. Selanjutnya itu ada menerapkan diplomasi perdamaian, kemerdekaan, pemerintahan sendiri, membuka kebijakan luar negeri, aktif meningkatkan kerjasama ekonomi eksternal,
partisipatif dalam globalisasi ekonomi yang memberikan kontribusi pada perkembangan yang cepat dan membangun ekonomi berkelanjutan. Selanjutnya itu ada proses kemajuan ekonomi India. India sendiri juga sama seperti Cina, dia menduduki peringkat 3 terbesar jumlah penduduk terpadat di dunia. Nah, bedanya di India dan Cina, kalau Cina tadi dia dikuasai oleh satu partai yang dominan tadi dan semuanya diatur oleh negara. Tapi di India ini dia sistemnya lebih demokratis ketimbang di Cina tadi. Jadi ini akan berpengaruh pada eh, tatanan ekonomi internasional Cina yang membedakan yang membedakan India dari Cina. Nah, faktor apa sih yang mendukung kemajuan ekonomi internasional di India? Seperti yang sudah saya jelaskan di Cina tadi kan adanya barang-barang manufaktur, tapi kalau di India ini dia lebih menekankan pada sektor teknologi informasi dan beberapa layanan servis yang mengedepankan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, jadi kenapa sih India ini bisa menjadi raksasa di bidang ekonomi? Yang pertama itu ada liberalisasi dan reformasi ekonomi yang luas. Nah, liberalisasi ini eh, dilakukan karena adanya reformasi kebijakan ekonomi yang luas, meliputi deregulasi sektor keuangan dan liberalisasi kebijakan perdagangan yang dianggap terlalu proteksionis dan kebijakan investasi asing langsung yang amat restriktif. Jadi ada beberapa aturan-aturan di Cina yang kemudian dihapus untuk kemudian mereformasi beberapa kebijakan liberal di bidang perdagangan uh, yang dianggap bahwa ekonomi dalam negeri ini harus dilindungi pemerintah dari persaingan luar negeri. Awalnya India ini menutup diri dari investor asing, dari swasta, dari tatanan persaingan internasional lainnya, karena mereka menganggap bahwa eh, ekonomi dalam negeri, ekonomi domestik ini harus dilindungi pemerintah dari persaingan-persaingan luar negeri yang ada. Jadi kemudian salah satu menteri keuangan pada saat itu menghapuskanlah kebijakan itu dan menggantinya dengan kebijakan yang lebih liberal dan lebih mengedepankan ekonomi pasar secara internasional. Yang kedua itu ada dukungan lingkungan eksternal. Sejak tahun 91, India mulai membuka diri dengan melakukan liberalisasi ekonomi dan mengizinkan investor asing menggeluti bisnis domestik. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa India ini pada tahun 90-an kembali membuka diri dan melakukan liberalisasi ekonomi serta mengizinkan investor asing seperti perusahaan swasta untuk mengelola ekonomi domestik di negaranya. Yang ketiga itu ada kekuatan internal. Kekuatan internal apa sih yang dimiliki oleh India? Seperti yang saya sudah sebutkan di atas bahwa bidang teknologi informasi dan industri itu menjadi kekuatan internal tersendiri untuk Cina. Seperti yang kita tahu bahwa film-film film-film India gitu kan, film-film India itu kemudian menjadi kekuatan terbesar gitu. Bahkan dia berkembang sampai saat ini dan filmnya itu memang sangat booming di Indonesia gitu. Selanjutnya ada hubungan kerjasama ASEAN dengan Cina. Nah, ASEAN dan Cina ini merupakan tetangga dan mitra yang terjalin berdasarkan kedekatan geografis, hubungan historis, sosial budaya, dan agama. Baik ASEAN dan Cina menghadapi peluang dan tantangan yang sama, saling berbagi inspirasi untuk mendapatkan kemakmuran ekonomi bagi kesejahteraan rakyatnya. Nah, ASEAN dan Cina ini seperti yang kita tahu ini mereka bertetangga sama-sama ada di kawasan Asia dan eh, memiliki ciri khas yang memang hampir sama baik secara sosial, budaya maupun agama. Seperti yang kita tahu di Indonesia itu kan kayak banyak banget etnis-etnis Tionghoa, etnis-etnis Cina yang ada di Indonesia. Bahkan mereka
Seperti mungkin dari kalian juga yang mengunjungi tempat-tempat, dagang Cina atau toko-toko Cina untuk membeli barang itu, secara umum dikuasai oleh, Cina. Kebanyakan toko-toko mebel, toko-toko lainnya itu, yang punyanya adalah Cina. Jadi Cina dan ASEAN ini juga memiliki kedekatan dan saling ketergantungan. Terus, mereka berpikir untuk, kemudian menjalin, kerjasama secara internasional gitu. Jadi karena mereka mempunyai ciri khas yang hampir sama dan mendapati bahwa peluang dan tantangan yang mereka hadapi ini sama gitu, terus mereka berpikir untuk kenapa sih kita nggak berdialog aja dan menjalin kerjasama secara internasional. Nah, kemudian hubungannya yang pertama itu telah melalui proses evolusi dari sikap curiga kemudian mengarah kepada hubungan dialog, kerjasama, dan kemitraan strategis. Nah, sebelumnya ini Cina dan Asia ini sama-sama saling skeptis, sama-sama saling tidak percaya dan penuh keraguan gitu. Tapi ketika adanya pertemuan yang dilakukan di Malaysia pada waktu itu dari perwakilan-perwakilan, negara Asia, maka dilakukanlah, eee, hubungan kerjasama dan kemitraan strategis gitu secara berdialog. Yang kedua ada perkembangan utama dalam hubungan ASEAN Cina sejak berakhirnya Perang Dingin disebabkan karena saling ketergantungan ekonomi yang tumbuh di antara keduanya. Jadi ASEAN dan Cina ini saling ketergantungan perihal ekonomi internasional. Ketiga, tahun 2001, Presiden Cina yaitu Zhu Rongji mengusulkan kawasan perdagangan bebas ASEAN Cina guna memperluas dan memperdalam hubungan perdagangan bilateral. Nah, si Presiden Cina ini pada tahun 2001 ini kemudian memperluas kawasan perdagangan internasional Cina dan ASEAN gitu untuk mempererat dan memperluas perdagangan bilateral yang mereka jalin. Yang keempat itu pada bulan November 2002, penandatanganan Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Cina-ASEAN menuju integrasi ekonomi regional. Jadi penandatanganan perjanjian tersebut semata-mata dilakukan untuk integrasi integrasi ekonomi regional yang terjalin di antara keduanya. Selanjutnya hubungan kerjasama ASEAN dengan India. ASEAN India ini menjadi mitra sektoral ASEAN pada tahun 93 di bidang perdagangan, investasi, pariwisata, dan ilmu pengetahuan teknologi. Nah, menyadari bahwa India ini merupakan memiliki potensi besar di berbagai bidang. Jadi KTT kelima di ASEAN di Bangkok ini pada 95 eee, mengusulkan dan menetapkan bahwa India menjadi salah satu mitra dialog, sehingga India satu-satunya negara di wilayah Asia Selatan yang sekarang menikmati status ini. Nah, ada beberapa faktor yaitu peningkatan hubungan India-ASEAN terjadi pada akhir 90-an. Pada tahun 98, Perdana Menteri India, Mr. Atal Bihari, bermaksud untuk mempercepat penerapan Look East Policy India dengan menerapkan konsep Extended Neighborhood. Yang kedua, pelembagaan hubungan ASEAN-India pertama kali terjadi ketika pertemuan pertama ASEAN-India di Phnom Penh pada tanggal 5 November 2002 dan dianggap sebagai langkah maju bagi India untuk mengembangkan kemitraan strategis dengan negara-negara Asia Tenggara. Yang ketiga, pada pertemuan ASEAN-India kedua tahun 2003, setahun setelah disepakatinya perjanjian India dan Cina, kemudian disepakatilah ASEAN India ini framework agreement on comprehensive economic cooperation dan persetujuan di ASEAN India trade in goods baru dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2010. Nah, yang keempat ini ASEAN memiliki hubungan peradaban dan kedekatan geografis yang kuat dengan India. Memiliki kesamaan konvergensi politik dan strategis, ASEAN dan India juga mengikuti kebijakan keterbukaan dan liberalisasi. Nah, selanjutnya ada daya saing ASEAN terhadap Cina dan India. Pada awalnya, ASEAN telah dianggap sebagai salah satu kelompok regional yang paling berhasil di dunia. Selama periode 80-an sampai 97, ASEAN mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding
hampir semua wilayah-wilayah di Asia. Namun realitasnya ekonomi telah berubah secara dramatis ketika krisis finansial Asia pada tahun 97 dan munculnya Cina dan India sebagai raksasa ekonomi di Asia sejak pertengahan tahun 90-an. Nah, seperti yang kita tahu, Indonesia sendiri mengalami krisis finansial atau krisis moneter pada tahun 97 yang dialami pada masa Orde Baru, dan itu juga merupakan salah satu faktor kenapa ASEAN ini bisa menurun secara signifikan di bidang ekonomi. Uh, yang pertama itu ada ASEAN sebagai suatu kelompok kemudian melakukan rebound tetapi tidak pernah bisa pulih kepada posisi daya saing semula dalam perekonomian dunia. Nah, setelah kejadian krisis finansial atau krisis moneter pada tahun 97 ini, ASEAN melakukan rebound gitu untuk kemudian memperbaiki tatanan ekonomi internasional yang mereka punya gitu. Tapi kemudian usaha-usaha yang mereka lakukan itu tidak bisa sebanding atau tidak bisa semeningkat dulu, uh, tidak bisa semeningkat dulu ketimbang setelah kejadian krisis finansial tersebut. Terus selanjutnya variasi yang signifikan juga ditemukan di negara-negara anggota ASEAN dalam kinerja daya saing. Nah, jadi negara-negara di ASEAN ini kemudian saling bersaing untuk memperoleh status ekonomi internasional untuk meningkatkan ekonomi di negara-negara masing-masing. Secara khusus misalnya di antara negara-negara berpenghasilan rendah, Vietnam kemudian mampu mencapai kekuatan yang signifikan. Terus kemudian Singapura mampu mengungguli Thailand dan Malaysia dalam bidang ekonomi di ASEAN. Ketiga, sewaktu ASEAN memasuki abad ke-21, media global menyoroti dua negara Asia, yaitu Cina dan India, yang kemudian telah memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan relatif ASEAN dalam memperluas ekonomi global. Nah, jadi setelah uh, ASEAN mengalami krisis finansial, terus melakukan rebound tapi tidak bisa sebanding dengan yang dulu. Kemudian pada abad ke-21 itu Jepang juga kemudian terkalahkan oleh Cina dan India, dan mereka terus melakukan kontribusi aktif dalam tatanan ekonomi internasional. Nah, dari beberapa penjelasan yang sudah saya paparkan tadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa adanya perbandingan kemajuan ekonomi Cina di India. Sebelumnya memang kedua negara ini sama-sama melakukan kebijakan reformasi ekonomi di tatanan internasional itu untuk meningkatkan kemajuan pembangunan kedua negara masing-masing. Nah, tapi seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa di India dan Cina ini memiliki karakteristik dan ciri khas masing-masing. Cina dengan sosialismenya, kemudian India dengan yang lebih sistem demokratis ketimbang Cina gitu. Jadi ada beberapa perbandingan kemajuan ekonomi Cina dan India. Yang pertama itu Cina dan India ini reformasi dan kebijakan yang di Cina reformasi dan kebijakan yang terbuka pada tahun 1978 di masa pemerintahan Deng Xiaoping. Nah, tapi di India ini melakukan reformasi ekonomi yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Manmohan Singh pada periode 91 yang meliputi deregulasi sektor keuangan dan liberalisasi kebijakan perdagangan yang proteksionis dan kebijakan investasi asing langsung restriktif. Yang kedua, di Cina, sebagai akibat dari kemajuan industrialisasi, Cina melesat menjadi basis manufaktur terkemuka dunia. Jadi, Cina ini seperti yang sudah saya katakan tadi, dia lebih unggul dari barang-barang manufakturnya seperti baja, semen, TV, AC, mobil, dan lain-lain. Tapi di India, uh, India ini dikenal dengan kemajuan informasi teknologi dan komunikasinya dan di bidang layanan servisnya. Jadi Cina ini lebih mengedepankan barang-barang manufaktur, tapi India lebih memfokuskan pada bidang-bidang teknologi informasi
teknologi komunikasi dan bidang layanan servis. Yang ketiga itu di Cina menganut sosialisme, tapi di India liberalisme. Sebenarnya Cina ini juga membuka liberalisasi pasar, tapi eh, dengan pemerintahan yang berdiri secara sendiri, Cina menganut sistem sosialisme yang semuanya diatur oleh negara karena mencegah legitimasi kekuasaan dari sistem satu partai yang dominan yang sudah saya sebutkan tadi yaitu Partai Komunis Cina. Tapi di India ini dia lebih membuka liberalisasi pasar dan ke ekonomi-ekonomi liberal lainnya. Nah, itu sedikit penjabaran mengenai tema dan judul yang sudah saya tuliskan dan saya paparkan dalam presentasi kali ini. Kemudian kurang lebihnya mohon maaf. Lalu jika ada yang ingin bertanya, silahkan saya perkenankan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.